gimana Mbak itu tuh ngatur semua hal itu tuh biar bisa jalan berbarengan semuanya itu gimana Mbak? Nggak Dulu tahu ya, ya, Yan. Aku tuh pernah punya mimpi gitu, pernah punya mimpi gitu kan. Ya simple banget mimpinya gitu. Aku pengen jadi tim dokumentasi dong. Dan sekarang semuanya gitu kan. Jadi dapat privilege menjadi seorang muslim, harusnya kamu bisa memanfaatkan itu dengan baik. Pertanyaan yang ketiga, ini beda, tidak membahas tentang Baitul Maqdis, tentang dirinya Mbak Bunga. Ya sibuk banget. Mbak Bunga itu kayaknya yang aku tahu ya, orangnya itu lagi kuliah, terus bekerja, terus kontribusi di dakwah lah pokoknya. Terus gimana Mbak itu tuh ngatur semua hal itu tuh biar bisa jalan berbarengan semuanya itu gimana Mbak? Nggak tahu. Tapi aku masih hidup ya. Iya, gimana Mbak? Gimana? Seminggu itu gimana Mbak tuh? Gimana ya? Ya sebenarnya kan skala prioritas aja sih, ya atur skala prioritas aja gitu loh kayak. Gimana? Tapi semuanya prioritas ya. Iya sih, terus gimana dong? Aku tuh gimana ya? Aku juga nggak tahu ya kenapa aku bisa kayak gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya dulu itu aku selalu dikasih tahu sama ustadku. Ini maaf ya guys, suaraku agak serak becek. Mbak mau minum dulu? Enggak usah. Itu jadi ustadku tuh bilang, selalu ngingetin gitu loh, taharrok inna fil harokah barokah. Jadi bergeraklah, karena sesungguhnya dalam bergerak itu tuh ada sebuah keberkahan. Wow. Jadi aku tuh ketika keluar dari pondok itu sebisa mungkin aku tuh ini loh Yan, mencari kegiatan yang sebanyak-banyaknya. Biar aku tuh nggak useless, ngerti nggak sih? Ya walaupun aku tuh nggak begitu mungkin nggak begitu kepake di komunitas atau di mana-mana gitu kan, tapi nggak kepake, ya maksudnya nggak gitu, maksudnya dulu maksudnya kayak gitu, tapi seenggaknya aku punya circle dulu gitu loh, circle. Nah ketika aku udah punya circle pasti peluang itu tuh bakal hadir gitu loh. Nah ketika peluang itu hadir ya udah aku embat semuanya gitu. Nah salah satunya kemarin kayak di Yuk Ngaji sih, aku yang kerasa banget tuh Yuk Ngaji ya. Jack, promosi Yuk Ngaji. Jangan lupa ikut Ki. Siap. Jadi aku tuh waktu ikut Ki, setelah ikut Ki itu kan kita ditawarin ikut kontribusi gitu kan di ini komunitas gitu. Mbak seangkatan kan sama aku? Iya kan kita satu kelompok, Dian. Iya gimana sih? Siapa sih anunya? Lupa, Mbak Mita. Jadi teman dakwahnya Mbak. Masya Allah. Terus. Jadi setelah dari ikut Ki itu aku tuh yang makin semangat gitu loh. Kayak banyak peluang yang hadir gitu. Entah itu dari kerjaan, entah itu dari dari skill upgrade gitu. Apalagi skill ya. Kayak dulu tuh ya Yan, aku tuh pernah punya mimpi gitu, punya mimpi gitu kan. Ya simple banget mimpinya gitu. Aku pengen jadi tim dokumentasi doang. Tapi itu bukan sebelum aku keluar dari pondok sih, kayak pas aku di pondok gitu. Karena waktu di pondok aku nggak bisa megang kamera, bukan nggak bisa, tapi karena nggak punya kesempatan, nggak dikasih kesempatan juga gitu. Jadi ketika aku kayak mengazamkan diri, aku pokoknya harus ketika aku keluar aku harus menjadi tim dokumentasi apapun itu. Dan sekarang semuanya gitu kan. Jadi di Yuk Ngaji semua aku emang sebelumnya udah masuk tim dokumentasi, jadi PDD terus kan, emang pas kuliah S1. Nah PDD terus, tapi nggak yang begitu aktif banget. Nah ketika di Yuk Ngaji
itu semuanya upgrade dari aku ikut apa ya, dari dokumentasi terus bikin konsep Idenya, videonya, wah itu konsep yang paling ide, susah. terus apa ya, bikin konten, Mm-mm. belajar ngomong. Yeah. Nah, Ya, di betul. situ. Jadi apalagi kan tadi ya kayak apa ya? Kita tuh kan orang Islam ya, orang Islam. Orang Islam gaya Islam. banget, iya Ya, harus orang gaya Islam dong. kan, bangga lah. Bangga. Nah, kita orang Islam, kita itu kan umat terbaik kan, maksudnya di antara orang-orang lain, ya kita adalah orang-orang pilihan gitu loh, yang Allah pilih kan, menjadi umat terbaik itu. Ya. Nah, kenapa kita nggak memaksimalkan itu gitu loh? Paham nggak maksudku? Ya. Jadi kayak ya udah, ketika kamu dapat privilege menjadi seorang muslim, harusnya kamu bisa memanfaatkan itu dengan baik, dengan menjadi manusia yang baik juga. Ya Allah, baik banget ya aku ngomong ya. Ya, pokoknya gitu. Gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kalau bisa kamu kuliah, kamu menjadi mahasiswa yang baik, kerja kamu juga menjadi seorang karyawan yang baik, dakwah juga kamu menjadi pendakwah yang baik gitu. Ya Allah. Ya Allah, amin lah kita. Amin ya Allah. Gitu. Nah, balik lagi gimana caranya untuk bisa ngebalancein semua itu, ya karena caraku itu mungkin nggak bisa ditiru sama semua orang gitu loh. Karena kalau aku pribadi, mindsetku, kalau aku tuh pengen nunjukin kalau orang Islam itu, seorang muslim itu bisa loh ngerjain apapun. Seorang muslim itu bisa loh ngerjain apapun dalam sekaligus gitu loh. Ngerjain berbagai macam peran sekaligus banyak gitu. Stresnya di akhir aja. Iya, stresnya di akhir aja. Memang stres sih, cuma ya pusing sih, cuma ya itu. Tapi ya aku kayak, dengan aku kayak gitu ya udah. Tapi biasa aja gitu. Kadang orang tuh ngeliat kayak capek banget ya. Tapi ya memang kalau dibilang capek, capek pasti. Cuma kayak aku ya enjoy aja gitu loh buat ngejalanin itu gitu. Dan ketika kalau kita itu Mbak, melakukan sesuatu capek tapi tidak meniatkan itu karena Allah, kayak capeknya itu double gitu loh. Iya sih, kita ngelakuin itu karena apa? Kita capek, tapi karena kita itu niatnya karena Allah, kayak capeknya itu beda gitu loh sama orang-orang yang tidak meniatkan itu semuanya buat Allah. Bener. Kayak ya udah, rugi juga nggak sih, kayak kita udah capek-capek nih ngerjain sekaligus semuanya, tapi kita nggak niatin semuanya karena Allah. Ya udah, rugi juga kita. Iya sih. Capek badan, capek pikiran, tapi nggak dapat pahala. Iya. Gitu sih. Nah, terus aku tuh juga pernah diingetin sih kayak yang kerja sama dakwah ya, maksudnya. Ya mungkin ini buat cewek-cewek ya, bukan buat cowok ya. Kalau cowok aku nggak tahu. Maksudnya ini buat ciwi-ciwi ya. Kita tuh sebenarnya kan memang nggak wajib ya untuk bekerja kan, memang nggak wajib untuk bekerja. Tapi in this economy gitu ya, in this economy bisa. Banyak orang yang ingin menjadi wanita karir, ingin menjadi kaya. Ya aku juga pengen sih menjadi orang tapi kaya. Tapi emang dakwah itu emang perlu uang sih. Nah iya itu kan. Nah apa ya, sebenarnya enak gitu loh, maksudnya sebagai seorang cewek itu untuk kita untuk kerja dan dakwah itu tuh enak gitu menurutku ya, maksudnya. Gimana enaknya itu? Maksudnya dengan privilege itu gitu loh. Kamu kita masih bisa dapat pahala, dapat uang juga, gimana? Iya, maksudnya jasa ekonomi kan, kita cewek-cewek itu kan memang banyak yang nuntut dan dituntut untuk bekerja kan. Nah, gimana caranya kita bisa membagi waktu gitu kan, membagi waktu antara bekerja dan dakwah tadi gitu kan. Nah, sebenarnya ya kayak kita kan punya waktu itu tuh cuma 24 jam ya. Benar.
Benar. Waktu itu tuh untuk Belum lagi cuma tidur. 24 jam ya. Ya pinter-pinter aja mencuri-curi waktu untuk dakwah itu gitu loh. Kalau aku ya. Nah karena mau nggak mau kan dua-duanya jadi kewajiban ya kalau misalnya kita memang apa ya kita memang memilih untuk bekerja kan karena itu tanggung jawab kita kan untuk apa sih responsible tanggung jawab terhadap kerjaan kantor gitu karena itu pilihan kita kan. Nah memang tricky tapi memang mau nggak mau harus ada bukan ada yang dikorbankan tapi ada curi-curi waktu untuk itu gitu loh karena kalau misalnya kita cuman fokus satu pasti yang satunya akan terbengkalai gitu loh. Nah jadi gimana caranya kita bisa apa namanya membagi waktu itu gitu. Nah misal nih kayak apa kayak kita kan konten kreator ya kayak maksudnya kita maksudnya kita merintis konten kreator gitu kan. Nah pasti otomatis dakwahnya kan pasti di sosmed kan. Nah kayak misalnya kerja di sosmed juga. Gimana caranya nih? Gimana tapi Mbak itu luar biasa loh. Apa loh? Kan di komunitas Mbak itu di media. Terus Mbak masih konten juga. Aku belum bisa loh Mbak. Paling tau nggak aku pernah Sumpah. bikin konten semuanya carousel 6 sehari. Gila. Itu buat Mbak? Buat konten pribadi, kontennya Akal, sama kontennya Terus Mbak yang nulis itu? Iyalah. Wah, aku nggak bisa yang nulisnya. Ngedit bisa. Nulisnya itu loh yang susah kayaknya. Ya nggak sih? Iya sih, emang itu perlu banyak baca, perlu banyak berlatih. Kamu kalau banyak baca sebenarnya kamu akan paham gitu loh gimana cara masing-masing penulis itu menulis gitu. Karena menulis itu tuh aku juga dulu tuh apa ya kalau nulis kayak sekaku itu seini itu tapi ya udah gitu seiring berjalannya waktu ya udah ada AI juga kan maksudnya kan kita tinggal rapiin dong gitu tolong nggak bagus bikin yang lebih chill lagi dong gitu yang lebih ini lagi santai lagi kayak gitu kan ini lagi udah ada banyak apa ya artificial intelligence gitu kan itu tuh harus dimanfaatkan untuk dakwah Yan. Kita masukkan pemikiran Islam di AI benar itu. Jadi ya itu tadi sih balik lagi tadi ya tiga hal itu ya aku tadi itu sebenarnya pinter-pinter di manajemen waktu. Nah kalau misal pun nanti di apa ya di tengah-tengah perjalanan dalam menjalani tiga hal ini nanti ada yang kok capek banget ya maksudnya udah nyampe di tahap aduh aku udah kewalahan nih megang ini kayak gitu kayak aku deh itu deh udah kewalahan banget nih megang ini gitu ya berarti memang ada hal yang harus memang dikurangin bukan dihilangkan ya dikurangin bukan dihilangkan misal nih misal kamu aku tim media kamu bukan misal kayak di dakwah kamu udah megang berapa akun misal 10 akun gitu nah kalau enggak ya Allah misal gitu kan ini udah dikurangin beberapa gitu loh beberapa akun terus kalau misalnya masih ini ya masih rasanya masih capek ya gitu ya udah dikurangin dulu nah maksudnya bukan berarti kita itu kabur dari tanggung jawab tapi karena ada hal yang perlu diprioritaskan dulu gitu loh ya apa yang diprioritaskannya kita kalau kita capek kalau kita burn out ya gimana dakwahnya iya sih dan kita juga sebagai apa ya yang aktif di komunitas kan butuh ilmu juga ya nggak harus kita itu terjun gitu loh Mbak kita kan harus dapat ilmu juga kan Mbak jadi aku tuh ya gitu ya itu iya sih bener memang bensinnya dakwah kan adalah ilmu ya nah jadi kayak ya atau mungkin nih ketika kamu lagi burn out atau lagi
capek banget ya Allah. Oh, Kayaknya aku ya butuh Allah. istirahat dulu deh bentar. Sambil nyari semangat lagi dengan ilmu kan. Ya pasti kita tuh apa ya? Kadang tuh ketika kita capek, apa ya? Kerennya Allah tuh ya. Gimana? Ketika kita tuh capek, misal dakwah gitu. Kalau aku pribadi tuh kadang langsung ditangkep gitu loh sama Allah. Gimana? Ditangkepnya tuh dengan ilmu tadi. Jadi misal aku ikut kelas ini, misal aku ikut kelas ini, kan itu juga atas izin Allah tuh aku ikut kelas itu. Ternyata di kelas itu selain aku dapat insight baru, selain aku dapat ilmu baru, aku dapat insight yang lain nih tentang dakwah. Terus Gitu. Habis itu langsung semangat lagi. Iya sih. Gitu. Jadi kayak oh mungkin faktor dari kamu tuh capek, kamu tuh burn out, kamu tuh butuhnya ilmu gitu. Kamu memang butuh ilmu atau memang butuh istirahat. Istirahat. Jadi kayak istirahat beberapa waktu dulu. Oke, aku istirahat dulu, ditargetin beberapa waktunya tuh berapa, misal 2 minggu. Oke, 2 minggu aku istirahat dulu deh gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan kamu hilangkan. Maksudnya itu kan kewajiban toh. Nah, tapi ya udah ketika kamu mau istirahat, oke, aku mau istirahat dulu, tapi sambil ngumpulin semangat lagi, energi lagi gitu. Nah, dan di waktu itu kamu tuh bener-bener kumpulin tuh semangat kamu, jangan kamu leha-leha aja gitu loh. Nanti kamu malah terlena. Itu nah, jadi itu sering terjadi sih sama aku. Kayak ketika aku nargetin nih misal 2 minggu gitu kan, 2 minggu buat oke istirahat dulu deh gitu kan, istirahat dulu. Nah tapi selama 2 minggu itu aku nggak ada progres apa-apa. Maksudnya aku tuh nggak belajar, aku nggak yang baca, aku yang cuma scroll doang gitu. Ya akhirnya aku nggak dapet apa-apa. Akhirnya capek lagi. Bener. Akhirnya capek lagi. Jadi memang ketika 2 minggu itu ya udah bener-bener kamu menikmati hidup kamu bener-bener belajar, ngumpulin semangat lagi, ngumpulin niat lagi, sampai kamu tuh oke, aku siap, insya Allah akan ada hal baru lagi nih yang akan aku kasih untuk Islam, untuk Baitul Maqdis gitu. Gitu sih. Jadi kayak ya sebenarnya yang nggak ada tips yang bisa aku kasih, cuma ya udah selain manajemen waktu yang memang harus benar-benar bisa dilakuin karena memang tantangan kita di hari ini bahkan di zaman dulu lah ya, dari zamannya Rasulullah tuh juga kurang padat apa sih mereka gitu loh. Mereka juga kan yang cowok-cowok belum jihad, belum ya kan kerja juga kan, mencari nafkah untuk keluarga gitu kan, sama gitu loh sebenarnya. Ya cuma bedanya kita hari ini tuh gimana caranya kita bisa memaksimalkan semuanya walaupun memang ya Allah gitu. Benar, insya Allah. Itu sih kan. Oke, terima kasih banyak Mbak banget Buna. ya Yepingku hari ini. ini. Ya Allah, banyak banget. Semoga teman-teman dapat insight baru dari Mbak Bunga. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kalau teman-teman ada pertanyaan buat Mbak Bunga, nanti tulis di kolom komentar ya. Dadah. Oke.